Bersiaplah untuk perjalanan yang kecelakaan bisa terjadi. Pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan penanganan darurat untuk korban kecelakaan. Staf pelayanan PMI Daud Puji Raharjo menyampaikan beberapa langkah pertolongan pertama pada kecelakaan yang bisa dilakukan. Pertama, amati dan waspadai kondisi lingkungan. Kedua, cek tingkat kesadaran korban. Ketiga, periksa pernapasan dan kondisi luka korban. Keempat, pastikan korban di tempat yang aman. Kelima, hubungi layanan ambulan dan pihak polisi. Kami mohon kepada masyarakat untuk menyimpan nomor layanan emergensi. Yuk pahami langkah pertolongan pertama pada kecelakaan dengan tepat dan benar. Yuk pahami langkah pertolongan pertama pada kecelakaan dengan tepat dan benar. Pertolongan pertama pada Gajah Mada 144 Singaraja Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi di obrolan pada hari ini bareng kita Saputri. Dan seperti biasa ya, kita bakal ada obrolan kurang lebih 30 menit ke depan nanti. Nah, kalau kita ngomongin media sosial nih teman Pro 2, sekarang kan kayaknya hampir semua hal itu ada di sana. Mulai dari tren, terus bahasa gaul, ada musik, makanan, sampai cara orang nunjukin dirinya sendiri. Bahkan kadang sebelum kenal langsung sama seseorang, kita lebih dulu kenal sama Instagramnya atau mungkin lewat TikToknya gitu ya. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran di tengah derasnya tren luar negeri yang tiap hari lewat di FYP, identitas kita sebagai orang Indonesia itu semakin kuat atau malah perlahan mulai luntur. Karena sekarang banyak anak muda yang lebih hafal budaya luar dibandingkan budayanya sendiri. Di sisi lain, media sosial juga jadi tempat untuk ngenalin budaya lokal lewat konten kreatif. Nah, sebenarnya
media sosial ini membantukah atau malah mengikis identitas keindonesiaan kita? Dan hari ini teman Pro 2 aku nggak sendiri karena sudah ada Kak Juli dari KNPI Buleleng yang bakal ngobrol bareng kita. Kita sapa dulu, selamat pagi. Hai Kak Juli. Halo, selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Astungkare baik. Baik ya. Oke, kalau Kak Juli ngelihat anak muda sekarang, menurut Kakak media sosial itu lebih banyak kebantu anak muda nunjukin identitas Indonesia atau malah bikin kita makin ke bawah budaya luar sih? Sebenarnya untuk penggunaan media sosial saat ini, terutama di kalangan muda itu sebenarnya ini 50-50 ya, antara media sosial itu sebagai wadah kita untuk mengembangkan budaya dan juga memperkenalkan budaya kita keluar. Tapi juga media sosial ini memberi dampak masuknya budaya-budaya luar ke Indonesia. Jadi media sosial itu kan mempunyai dua sisi, yaitu positif dan juga negatif. Dari sisi positifnya itu memang kita bisa memperkenalkan budaya kita keluar, memperkuat mengajak anak-anak muda untuk aktif dan juga menyuarakan di media sosial seperti itu. Dampak negatifnya itu seperti budaya asing itu cepat sekali masuk ke Indonesia. Memang saat ini kalau dilihat-lihat itu memang generasi muda, termasuk saya juga ya, ini memang cepat sekali untuk menyerap budaya asing, dan budaya lokal kita itu sudah perlahan-lahan sudah mulai pudar gitu. Misal dilihat dari cara berpakaian, dan juga penggunaan bahasa. Sekarang kan tren sekali kan dengan bahasa slang, campuran dari bahasa Indonesia dengan bahasa asing, dengan bahasa Inggris seperti itu. Sehingga budaya lokal seperti saat ini banyak saya temui kalau di Bali contohnya. Anak muda Bali itu nggak terlalu tahu juga bahasa Bali alus yang seperti itu. Jadi itu dampak negatif juga ya. Selain dari bahasa juga budaya, cara berpakaian seperti itu. Untuk saat ini kan lebih tren fashion Korea seperti itu, ke barat-baratan. Nah, untuk berpakaian ini dari pengalaman saya ya, terutama dalam memakai pakaian adat di hari Kamis. Saat ini banyak sekali, bukan anak muda saja, tetapi kadang orang-orang pekerja juga merasa malas memakai pakaian adat seperti itu. Mereka bilang ribet lah, panas seperti itu. Jujur saya juga merasa kok seperti ini. Untuk apa juga ada peraturan seperti ini tetapi tidak pernah ditaati dan juga dilaksanakan dengan tepat seperti itu. Berarti kira-kira tanda anak-anak Indonesia, anak-anak muda itu kalau identitas keindonesiaannya sudah mulai terkikis itu seperti apa sih Kak? Nilai keindonesiaannya yang mulai terkikis seperti untuk di media sosial itu untuk sekarang nilai persatuannya terkecoh karena banyak adanya polarisasi, terbentuknya dua kubu seperti itu. Jadinya banyak mereka seperti seperti ngeblank nih. Kayak mereka tuh ada yang misalnya memberikan informasi tentang budaya di dia, sedangkan orang yang lagi satu ini tidak terima bahwa budayanya ini disebut bagus atau apa seperti itu. Jadinya banyak perselisihan dan juga perdebatan tentang budaya ataupun dalam hal seperti apa gitu. Pokoknya ada aja perdebatan gitu. Jadinya kayak nilai kesatuan dan persatuan kita ini sudah mulai terpecah sebenarnya, walaupun dari masalah sepele tentang membela artis atau apa gitu.
Oke, kalau tadi sudah disebutkan kayak tren luar yang gampang banget viral, gampang banget masuk ke anak muda Indonesia seperti fashion mungkin ya, terus juga bahasa sampai gaya hidup. Kalau menurut Kak Juli sendiri, wajar nggak sih anak muda jadi gampang kebawa? Oh, wajar sih, karena dilihat juga sekarang ini edukasi dan juga literasi tentang budaya lokal itu sudah mulai hilang ya, bisa dibilang ya. Jarang sekali orang-orang mempromosikan atau membuat kegiatan yang mengambil unsur-unsur nilai budaya lokal seperti itu. Ada sih, tapi jarang. Iya, kayak gitu jarang. ya. Dan juga anak muda sekarang tuh udah nggak minat untuk ke sana seperti itu. Jadi mereka lebih memilih untuk menggunakan media sosial dan mencari apa ya, kesimpelan gitu. Bisa dibilang kadang-kadang anak muda itu justru malu untuk nunjukin budaya daerahnya sendiri di media sosial. Kalau Iya. menurut Kak Juli sendiri, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa ya bisa dibilang? Mungkin karena dari apa ya? Mungkin mereka sudah sudah mulai karena mereka sering melihat budaya-budaya luar itu, mereka ngerasa kayak kok budaya saya nggak kayak di luar itu ya. Jadinya kayak kok budaya saya aneh. Jadi mereka ngelihat budaya mereka sendiri itu aneh. Jadi mereka kadang malu dan juga males untuk memperkenalkan dan juga menerapkan budaya mereka seperti itu sih. Oke, kalau kita lihat dari sisi positifnya nih Kak Juli, media sosial itu sebenarnya bisa bantu kenalin budaya Indonesia Iya. dengan cara yang lebih relate kira-kira untuk anak muda ya. Oke, caranya seperti apa? Semisal untuk mengenalkan budaya Indonesia itu seperti menjadi konten kreator seperti dari fashion mungkin ya. Sekarang kan udah banyak seperti pakai kemeja, pakaian formal tetapi dipadukan dengan batik, endek yang seperti itu. Jadi itu lumayan membantu untuk mengenalkan budaya lokal Indonesia keluar seperti itu. Oke, salah satunya dengan menjadi konten kreator. Iya. Ya, betul banget. Apalagi sekarang kan media sosial yang memang lagi di atas banget gitu kan. Jadi apa-apa kita pasti bukanya media sosial. Bisa jadi ide teman berdua kalau misalnya kamu mau ingin gitu kan mengenalkan budaya Indonesia, mungkin lewat fashion, budaya-budaya yang ada di Bali khususnya mungkin ya, atau mungkin kulinernya bisa lewat media sosial gitu. Nanti kita balik lagi, jangan kemana-mana, tetap dengerin obrolan Sepada hari ini. Yuk pahami langkah pertolongan pertama pada kecelakaan dengan tepat dan benar. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam pohon di rumah kita. Iya. Yang lagi nanam pohon happy banget. Ya iyalah, bangga aku tuh bisa berpartisipasi kurangi global warming. Nggak cukup sampai di sini aja. Pohon itu harus dirawat dan pastikan mereka itu tumbuh dengan baik sehingga benar-benar bermanfaat. Oh iya ya, kok aku nggak kepikiran ke sana? Selain itu, kurangi penggunaan sampah plastik dan lakukan daur ulang, hemat listrik dan gunakan energi alternatif. Waduh, banyak juga tugas kita ya. Aku pikir cuma tanam pohon doang.
Yuk pahami langkah pertolongan pertama pada kecelakaan dengan tepat dan benar. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam pohon di rumah kita. Iya. Yang lagi nanam pohon happy banget. Ya iyalah, bangga aku tuh bisa berpartisipasi kurangi global warming. Nggak cukup sampai di sini aja. Pohon itu harus dirawat dan pastikan mereka itu tumbuh dengan baik sehingga benar-benar bermanfaat. Oh iya ya, kok aku nggak kepikiran ke sana? Selain itu, kurangi penggunaan sampah plastik dan lakukan daur ulang, hemat listrik dan gunakan energi alternatif. Waduh, banyak juga tugas kita ya. Aku pikir cuma tanam pohon doang. Jadi kapan dan di mana saja. Terima kasih untuk kamu yang masih mendengarkan obrolan pada hari ini. Masih bareng kita Saputri, ada Kak Juli juga dari KNPI Kabupaten Buleleng. Kita masih bahas soal media sosial, kira-kira bisa membantu atau mengikis identitas keindonesiaan ya. Kalau menurut Kak Juli sendiri, gimana sih cara simpel yang bisa dilakukan anak muda untuk tetap menjaga identitas Indonesia di media sosial, mungkin selain menjadi konten kreator? Menjaga nilai keindonesiaan di media sosial ya. Caranya gimana? Mungkin untuk mempererat untuk menjaga keindonesiaan itu seperti lebih dalam menggali informasi yang ada di media sosial seperti itu. Untuk saat ini hilangnya identitas keindonesiaan itu dikarenakan banyaknya perselisihan ya. Tadi sudah disinggung karena semisal ada video atau konten-konten yang memperkenalkan budaya Indonesia seperti itu, masih banyak netizen yang menggunakan hujatan dalam konten tersebut. Walaupun itu harusnya kita mendukung konten itu untuk memperkenalkan budaya kita, tetapi saat ini banyak yang meremehkan hal-hal seperti itu. Jadi mungkin untuk tindakan selanjutnya kita lebih menghargai saja ya, menghargai dan juga tidak gampang terlarut dalam informasi yang belum jelas seperti itu. Kalau penggunaan bahasa, mungkin bahasa Indonesia atau bahasa daerah di media sosial, apakah itu termasuk juga? Termasuk juga, karena untuk membiasakan kita menggunakan bahasa daerah kita ya, tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia yang tercampur dengan bahasa-bahasa Inggris seperti itu. Jadi nilai-nilai keindonesiaan kita, sikap nasionalisme kita itu masih terjaga seperti itu. Jadi nggak usah malu pakai bahasa Bali gitu ya di media sosial. Banyak kok konten kreator yang sekarang sudah mulai menggunakan bahasa daerahnya sendiri untuk membuat konten seperti itu. Nah, kalau misalnya ada anak muda nih yang pengen bikin konten tentang budaya Indonesia, kalau menurut Kak Juli sendiri harus dikemas seperti apa biar tetap menarik untuk generasi sekarang? Nah, untuk ini gimana bilang ya? Untuk biar lebih menarik itu memang dari segi penggunaan bahasa juga, penggunaan bahasa, perkenalkan budaya yang jarang diketahui orang seperti itu. Jadi orang-orang itu bertanya-tanya dan juga kayak tertarik dengan budaya yang jarang nih diketahui sama orang-orang luar seperti itu, di luar Bali ataupun di luar Indonesia. Jadi mereka akan searching gitu ya. Jadi mungkin perlahan-lahan budaya itu akan terkenal seperti itu.
Jadi buat konten yang semenarik mungkin, Iya, gitu semenarik ya. mungkin. Yang mungkin jarang orang tahu seperti apa. Mungkin video yang menarik ditaruh di awal kayak gitu ya. Oke, kadang kan ada anggapan kalau budaya lokal itu kurang keren nih Kak Juli dibandingkan budaya luar. Makanya kadang-kadang anak muda itu banyak yang males atau malu mungkin untuk memperkenalkan budayanya sendiri. Gimana caranya untuk mengubah mindset seperti itu? Untuk mengubah mindset seperti itu ya, mungkin kita bisa cari tahu dulu ya, bukan cuma ngelirik sedikit nih dari dan langsung membandingkan dengan budaya luar. Sebenarnya budaya yang kita miliki itu lebih menarik dan juga gimana bilang ya, lebih menarik dibanding budaya luar seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita harus tetap mencari informasi seperti apa ya, misalnya ada sebuah tradisi atau budaya yang baru kita ketahui seperti itu, kita mencari lebih dalam seperti ini budaya apa sih kok baru dengar seperti itu, dan juga kayak bisa dibandingkan dengan budaya-budaya luar yang kita serap langsung tanpa adanya penyaringan, tanpa adanya local genius seperti itu. Jadi kita perdalam dulu budaya yang ada di lingkungan kita di Indonesia ya tepatnya. Baru kita bisa membandingkan dengan budaya-budaya yang datang dari luar seperti itu. Sebenarnya budaya Indonesia itu kan beragam dan banyak budaya yang unik, belum diketahui oleh orang seperti itu. Jadi itu sih. Oke, kita masuk ke pertanyaan pendengar yang sudah masuk di WhatsApp di 081 139 91054. Ada beberapa juga pertanyaan yang sudah masuk di live YouTube RRI Singaraja Official. Sabar dulu, kita ke WhatsApp dulu. Ini ada yang mau bertanya. Selamat pagi Kak Juli, menurut kakak boleh nggak sih kita suka budaya luar banget tapi tetap cinta budaya Indonesia? Bisa diulang deh. Boleh nggak sih kita suka budaya luar banget tapi tetap cinta budaya Indonesia? Boleh banget. Itu kita bisa local genius ya, menelaah dan juga menyaring budaya dari luar. Tetap menerima budaya dari luar, tapi harus tetap menjaga dan juga mencintai budaya lokal kita seperti itu. Oke, selanjutnya, selamat pagi Kak Juli, gimana cara ngenalin budaya daerah ke teman-teman tanpa terkesan jadul atau kaku? Mungkin dari penggunaan bahasa dan juga dikenalkan dengan istilah yang lebih gampang dipahami, lebih Gen Z gitu mungkin ya. Jadi biar nggak terkesan jadul gitu. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan di live YouTube RRI Singaraja Official. Selamat pagi Kak Nyoman Alexia Saputra. Jika ada bule yang belajar bahasa Bali, menggunakan pakaian Bali, kagum dengan Bali, apakah mereka kehilangan identitas diri? Dan kenapa kita bangga seolah budaya kita universal? Kehilangan identitas diri ya. Tergantung dari orang itu sendiri sebenarnya. Jika dia dia menggunakan belajar bahasa kita, menggunakan pakaian adat kita dan belajar tentang budaya kita itu, kalau dia masih merasa mempunyai budaya sendiri, jika dia tidak terlalu larut dalam budaya kita, itu mungkin bisa dibilang masih mempunyai identitas diri ya. Dan juga tadi dikatakan kenapa kita bangga. Kalau saya sendiri bangga karena berarti budaya kita itu menarik untuk dipelajari dan juga diterima oleh masyarakat luar seperti itu. Jadi kayak berarti budaya Bali ini bagus nih, menarik nih untuk orang luar. Jadi kita bangga karena orang luar menghargai dan juga mencintai budaya kita seperti itu. Oke, selanjutnya, apakah konten viral di media sosial saat ini lebih mencerminkan budaya Indonesia atau budaya asing? Untuk konten-konten saat ini sebenarnya lebih ke budaya asing sih menurut saya Kak. Seperti itu.
karena dari penggunaan bahasa, cara mereka membuat konten itu lebih ke mengikuti konten kreator dan juga budaya luar sih. Oke, terima kasih. Kemudian ini ada yang kasih support, semangat kakak narasumber untuk memberikan informasi ke masyarakat, dan juga selalu ada dua sisi jika sudah membahas tentang media sosial. Ada satu pertanyaan lagi yang masuk di WhatsApp untuk pagi hari ini. Selamat pagi Kak Juli, kalau kita lihat konten yang menjelekkan budaya Indonesia di media sosial, apa yang harus kita lakukan? Konten yang menjelekkan budaya Indonesia ya. Apa yang harus kita lakukan? Pertanyaannya gimana gitu ya. Saya juga sebenarnya masih bingung untuk menanggapi hal seperti itu. Tapi jika kita sebagai netizen dan juga sekaligus warga negara Indonesia tentunya harus membela dan juga menanggapi hal seperti itu. Kita tidak bisa diam saja ketika budaya atau pokoknya Indonesia itu dijelek-jelekan seperti itu. Karena saat ini sebenarnya memang banyak netizen yang lebih membela hujatan tersebut. Mereka membuat jokes tentang negara kita seolah-olah hujatan dan juga konten yang kurang masuk itu dibenarkan oleh orang-orang sekitar karena mereka ngerasa kayak oh ini benar. Sebenarnya itu nggak benar. Jadi kita harus lebih bijak lagi dalam menerima informasi. Kita bisa memaparkan hal-hal yang positif, bukannya membela konten yang menjelekkan Indonesia seperti itu. Tapi kita jangan terlalu cepat percaya juga gitu Iya. kan. Kita harus saring-saring dulu sebelum kita sharing. Oke, yang terakhir mungkin yang ingin Kak Juli sampaikan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin atau lagi nonton kita pagi hari ini. Oke, dari aku, kita terutama anak-anak muda sekarang mungkin yang lagi mendengarkan Pro 2 hari ini, pesan aku lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial, menerima informasi dan juga membuat konten di media sosial karena saat ini memang banyak salah persepsi sebenarnya di media sosial dan juga kita sebagai netizen ya harus menjaga jari kita juga untuk komen-komen di konten atau di media sosial seperti itu. Oke, wah nggak kerasa teman Pro 2 obrolan kita hari ini seru banget. Dan dari topik kita tadi kita jadi sadar kalau media sosial sebenarnya cuman alat ya yang menentukan identitas kita hilang atau tetap kuat, ya udah diri kita sendiri kayak gitu. Nggak salah kok kalau misalnya kamu suka budaya luar atau mungkin ikut-ikutan tren, update sama perkembangan zaman, tapi jangan sampai lupa kalau Indonesia juga punya budaya, punya bahasa dan punya jati diri yang keren banget untuk dibanggain. Kak Juli, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini, sudah sharing, sudah berbagi insight yang luar biasa, dan tentunya terima kasih juga untuk kami sudah bergabung, sudah nonton. Sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya.